Islamofobi itu kalau di dalam konsep ilmu adalah satu sikap yang takut kepada Islam atau malu mengaku Islam, sehingga orang takut gitu kalau Begini Mahfud MD Skakmat Said Didu tentang Islamophobia. Ditulis oleh X Hardy. Menko Polhukam Mahfud MD dan Said Didu ternyata juga ikut berdebat soal isu Islamophobia yang mulai marak saat ini. Perdebatan ini berawal dari pernyataan Mahfud MD bahwa bukan pemerintah yang menyebarkan narasi Islamophobia, melainkan individu. Sudah terbantahkan bahwa Islamophobia memang ada di Indonesia dan sepertinya yang melakukan hal tersebut dibiarkan oleh pemerintah, kata Said Didu di Twitter, dan di-share berita berjudul Mahfud MD soal Islamophobia. Yang bilang itu Abu Janda, bukan pemerintah. Sebenarnya Said Didu dan pihak lain yang ikut dalam gerbong isu narasi Islamophobia punya satu kesamaan yang sangat kentara, yaitu mereka anggap pemerintah diam soal penista agama, terutama yang mereka anggap dilakukan oleh mereka yang pro kepada pemerintah. Ini sebenarnya narasi yang licik dan menyesatkan. Ujung-ujungnya pemerintah akan dituduh sebagai pelindung penista agama Islam. Mahfud MD menegaskan pihak yang mempersoalkan celana cingkrang serta menyebut istilah kadrun bukanlah pemerintah. Mahfud MD juga menegaskan bahwa jika sindiran terhadap atribut dan juga sebutan kadrun itu disebut Islamophobia, maka seharusnya hinaan terhadap umat agama lain juga dianggap fobia. Kalau itu dianggap Islamophobia, maka ada juga dong Kristenfobia, Hindufobia, Katolikfobia. Ada orang yang mengejek ritual Hindu, ada isu kristenisasi katanya. Benar yang dikatakan Mahfud MD. Bagaimana dengan mereka yang menolak pembangunan gereja? Banyak loh berita soal ini. Bukankah mereka Kristenfobia? Baru-baru ini renovasi kelenteng atau wihara ditolak. Bukankah itu Buddha-fobia? Sama rumah ibadah saja takut. Bukankah ini konyol? Rendang babi dipermasalahkan. Banyak yang kebakaran jenggot. Ada ustadz yang bikin gaduh. Bukankah itu layak disebut rendang babi fobia? Sama rendang babi pun takut. Memangnya salah apa dengan rendang babi? Said Didu lalu membalas, mengatakan dirinya tidak mengatakan pemerintah sebagai pihak yang Islamophobia. Prof. Moh Mahfud MD, Bapak sepertinya terlalu defensif. Padahal saya tidak menyatakan bahwa pemerintah Islamophobia, tapi mention saya menyatakan bahwa individu yang melakukan Islamophobia seperti yang Bapak jelaskan dibiarkan oleh pemerintah, katanya. Itu salahnya. Saya juga bilang yang banyak fobi itu individu. Soal ditindak, siapa bilang dibiarkan? Kalau tak melanggar hukum seperti beda pendapat tentang model hijab, ya biar saja. Itu polemik. Dua-duanya boleh berdebat. Tapi kalau menista agama seperti Kece dan Saifuddin Ibrahim, ya ditindak. Anda tidak lihat, katanya lagi. Bagaimana dengan Ahok? Hanya karena pidato yang tidak bermaksud menghina, tapi dihukum 2 tahun penjara. Bagaimana dengan ibu-ibu di Sumatera Utara yang hanya ngeluh suara toa masjid, tapi dihukum penjara 1,5 tahun? Sedangkan yang merusak kelenteng atau wihara hanya dihukum beberapa bulan saja. Pelakuan hukum yang mereka terima bahkan sangat tidak adil, kan? Ferdinand Huta Hayan gara-gara cuitannya juga dipenjara 5 bulan. Apakah Said Didu buta dan tidak tahu
Lihat juga kasus Rosuryo. Kasusnya lama dan berjalan lamban. Padahal dia juga tersangka, tapi tidak ditahan. Apakah itu adil? Padahal kalau mau dibandingkan kasus di Holy Wings, kasusnya sangat cepat dan kilat. Langsung ada tersangka dan ditahan. Tak usah bicara soal fair dan tidak fair. Masalahnya adalah ada kelompok yang merasa dizalimi dan play victim yang tujuannya bukan karena resah soal isu agama, tapi karena punya tujuan untuk memojokkan pemerintah. Isu agama sejak dulu sudah dipakai untuk kepentingan politik. Makin terang-terangan dan masif sejak 2017, isu Islamfobia juga jelas ada niat lain di baliknya. Mereka ingin menggait dukungan dari kelompok masyarakat muslim untuk kepentingan politik. Kelompok di balik ini selalu sama, yaitu kelompok sakit hati yang terlalu ngebet untuk berkuasa. Kelompok ini tak punya moral track record yang kuat untuk menonjol, sehingga menggunakan isu agama untuk menjatuhkan lawan. Mereka punya prinsip, kalau tidak bisa menang dari orang lain, maka sliding dan jatuhkan orang tersebut tak peduli apapun caranya. Orang kayak Said Didu kok dipercaya? Yang dia katakan pasti akan tercampur oleh sakit hati masa lalunya yang memalukan. Mantan pecatan sih. Jadi sedikit banyak pasti ada unsur sakit hati yang bikin statementnya kalau nggak ngawur ya dicocok logikan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.